Martial Universe. Sinopsis. Kekaisaran Agung Yan adalah dunia di mana rasa hormat hanya dapat diperoleh melalui kekuatan. Di dalam Kekaisaran Agung Yan ini, ada 4 klan besar yang selalu berdiri di atas yang lain. Di antara mereka, salah satunya adalah klan Lin. Pernah terjadi insiden tertentu dalam klan Lin, yang menghasilkan pembuangan individu tertentu yang kemudian memulai keluarganya sendiri, dengan harapan suatu hari akan diakui lagi oleh klan Lin, dan bergabung kembali dengan mereka. Berasal dari keluarga yang dibuang dari klan besar Lin, ketika Lindong masih sangat muda. Dia menyaksikan tanpa daya, saat ayahnya yang berbakat dengan mudah dihancurkan dan dilumpuhkan oleh jenius luar biasa dari klan besar Lin, Lin Langtian. Dengan seorang ayah yang putus asa, seorang kakek yang patah hati, dan keluarga yang menderita, sejak hari naas itu, Lindong telah timbul dorongan dengan tujuan yang mendalam, yaitu untuk membalas dendam pada pria yang telah mengambil segalanya dari keluarganya. Berbekal tanpa apapun kecuali kemauan yang keras dan tekad yang tangguh, Lindong menemukan takdirnya yang lebih besar daripada yang pernah ia bisa bayangkan, ketika ia tanpa sengaja bergabung dengan jimat batu misterius. Dari situlah kisah Lindong dimulai. Martial Universe. Bab 1. Lindong. Ketika Lindong mengumpulkan setiap ons kekuatan untuk membuka kelopak matanya yang berat, sebuah ruangan sederhana namun kasar muncul di depan matanya. Adegan yang dikenalnya ini menyebabkannya berkedip dengan bingung, tak dapat dipahami mengapa dia ada di sini, meskipun segera setelah itu, dia segera menoleh dengan cepat. Benar saja dia melihat 2 sosok pria dan wanita duduk di meja kamar. Ayah, ibu. Saat Lindong menatap kedua sosok itu, dia menjadi bersemangat dan berkata pelan. Donger, kamu sudah bangun? Mendengar tangisannya, wanita itu pertama-tama menoleh. Ketika dia melihat Lindong akhirnya membuka matanya, dia segera berseru dalam kebahagiaan. Berpakaian agak polos dan usianya sekitar 30 tahun, garis pipinya memberi kesan elegan ke wajahnya dan juga tipe perasaan yang pemarah dan lembut. Ini adalah ibu Lindong, Liu Yan. Tanpa keterampilan, kamu berani berkelahi dengan orang lain? Kamu benar-benar minta masalah. Selain wanita itu, duduk seorang lelaki berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Tubuhnya agak lemah namun dia memiliki sedikit ketegasan di alisnya. Dia juga tampak menderita luka serius karena wajahnya pucat yang pada gilirannya menutupi sebagian besar kewibawaannya. Ini adalah ayah Lindong, Lin Xiao. Beralih untuk menghadapi ayahnya yang sering kali keras, Lindong seolah-olah menunjukkan sepotong ketakutan, menarik lehernya, meskipun segera setelah dia agak menantang menyatakan, siapa yang meminta mereka untuk memanggil ayahku tidak berguna tepat di depan wajahku. Saat dia berbicara, Lindong meraih luka yang masih sakit di dadanya, dan mengepalkan giginya. Hari ini hanyalah salah satu tes untuk keluarga Lin dan dia hanya turun untuk mengukur kemajuannya. Kekalahan hari ini, hampir tidak melemahkan keyakinan pada dirinya sendiri, karena dia hanya berlatih selama sekitar setengah tahun dan dia tidak berharap untuk membuat banyak kemajuan. Dia tetap yakin bahwa mengingat waktu dan kondisi yang sama untuk berlatih, dia tidak akan kalah pada siapapun. Namun demikian, tepat setelah tes berakhir, saat Lindong bersiap untuk pulang, ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki sejarah buruk dengannya. Rencana awalnya adalah untuk mengabaikan pria itu, namun setelah beberapa putaran provokasi yang disengaja, dia tidak bisa lagi menahannya dan pada saat kemarahan, Lindong yang masih muda dan berdarah panas menyerang provokator itu. Meskipun demikian, hasilnya sejelas siang hari, saat dia langsung pingsan karena pukulan yang berat. Lin San, kamu sebaiknya ingat ini. Lain kali, aku bersumpah untuk menghancurkan kepalamu menjadi bubur, atau namaku bukan Lindong. Lindong menggertakkan giginya. Lin San yang dimaksud adalah pelaku insiden ini, dan juga musuh nomor 1 di hati Lindong. Karena ayah mereka memiliki darah yang buruk di antara mereka, Lin San terus-menerus berusaha membuat Lindong tidak merasa nyaman, dan insiden terakhir hanyalah satu dari sekian banyaknya. Suatu saat dia dengan tegas mengepalkan rahangnya, namun berikutnya, Lindong menggantung kepalanya dengan sedih. Meskipun Lin San sangat keji, fakta tetap bahwa dia saat ini sudah berada di lapisan keempat dari tubuh Temperet. Dalam keluarga Lin, prestasi semacam ini dianggap lebih baik daripada rata-rata. Dibandingkan dengan lapisan kedua yang dimiliki Lindong, itu memang jauh lebih baik. Di jalur pelatihan, tubuh harus dilatih terlebih dahulu karena semuanya dimulai dengan tubuh seseorang.
Bagaimanapun, tubuh manusia adalah hal yang paling misterius di dunia. Secara sederhana, tubuh temperate adalah kultivasi tubuh seseorang, yang memungkinkan tubuh seseorang secara bertahap menguat dan akhirnya tumbuh lebih kuat dari luar ke dalam. Ketika otot dan tulang di dalam tubuh telah menguat ke tingkat tertentu, itu akan memunculkan bibit Yuan Power. Hanya ketika sebuah bibit Yuan Power muncul secara alami di dalam tubuh, maka seseorang dapat disebut sebagai praktisi sejati. Tubuh temperate dibagi menjadi 9 lapisan. Perbedaan antara 3 lapisan pertama tidak signifikan karena hanya meningkatkan tubuh fisik dan pondasi sedikit. Hanya ketika tubuh telah dikultivasikan ke lapisan keempat, manfaat pelatihan akan muncul secara bertahap. Pada tingkat itu, kulit perlahan akan mengeras menjadi sekuat kayu atau batu, dan kekuatan dan kecepatan keduanya akan ditingkatkan secara substansial. Karena Lin San saat ini berada di tingkat itu, Lindong, yang hanya menguasai lapisan kedua dari tubuh temperate, jelas kalah. Adapun mengapa ada perbedaan antara keduanya, meskipun mereka berdua memiliki usia yang sama, itu bukan karena perbedaan dalam potensi mereka. Untuk tingkat tubuh temperate, bakat bukanlah faktor kunci, sebenarnya bisa dikatakan bahwa siapapun bisa melatihnya. Namun, seberapa jauh mereka dapat berkembang, akan tergantung pada kekayaan dan kedekatan seseorang. Meskipun demikian, untuk mencapai lapisan ke-9 dari tubuh temper adalah hal yang sangat sulit dan melelahkan. Ini karena hanya dengan terus-menerus mendorong batas tubuh fisik seseorang, tubuh seseorang secara bertahap dapat tumbuh lebih kuat. Namun cara menguji batas seseorang ini mirip dengan memeras potensi dalam tubuh seseorang. Jika tubuh seseorang tidak dipulihkan secara memadai setelah memeras, tubuh seseorang akan terluka karena ketegangan. Pada saat itu, tidak hanya pelatihan akan terpengaruh tetapi seluruh tubuh akan diliputi dengan cedera. Kerugian keseluruhan. Jadi, ketika seseorang mencoba untuk menguasai tubuh temperate, mereka akan membutuhkan berbagai ramuan untuk menambah kekuatan dalam tubuh mereka sebelum mereka dapat maju dengan pelatihan mereka. Namun, karena ramuan ini sebagian besar merupakan komoditas mahal, mereka yang tidak memiliki kekayaan yang memadai tidak akan mampu membelinya. Dan inilah yang disebut kekayaan. Alasan mengapa Lin San mampu melampaui Lindong dengan 2 lapisan bukan karena dia telah berlatih selama setengah tahun lebih tetapi karena ayahnya bertanggung jawab atas keuangan dalam keluarga Lin. Dibandingkan dengan Lindong yang tidak memiliki nasib baik ini karena tidak menerima akses pil untuk memberi makan tubuhnya. Dengan demikian kemajuan pelatihannya secara alami jauh lebih lambat daripada Lin San. Tiba-tiba, ketika Lin Xiao mendengar gumaman Lindong, telapak tangannya yang terletak di atas meja mengepal erat ketika ekspresinya menjadi lebih gelap. Di samping, Liu Yan yang telah melihat perubahan ini segera memberi isyarat kepada Lindong dengan matanya, sebelum buru-buru menutup mulutnya. Tidak perlu merengek, konsentrasilah pada latihan dan orang lain secara alami akan diam. Lin Xiao melambaikan tangannya saat berkata, Liu Yan, ambil red ginseng itu dan berikan kepada Donger. Dengan red ginseng, latihannya seharusnya sedikit lebih cepat. Hanya ada setengah tahun lagi sampai kompetisi keluarga, jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk berlatih, dia hanya akan membuat kita malu. Suamiku, ginseng merah itu untuk luka-lukamu. Liu Yan buru-buru berkata sebelum dia jatuh terdiam. Aku sudah menjadi orang yang tidak berguna, tidak peduli obat apa yang digunakan, semuanya akan sia-sia. Di masa depan, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menemukan obat mujarab di gunung untuk Donger. Lin Xiao menyatakan dengan nada mengejek dirinya sendiri saat dia menggelengkan kepalanya. Ayah bukan tidak berguna, ayah dulu adalah praktisi terkuat di keluarga, tidak termasuk kakek. Mendengar kata-kata Lin Xiao, Lindong berseru, berwajah merah. Sebagai seorang anak, ayahnya adalah sosok terbesar di hatinya. Praktisi terkuat. Dengan sadar Lin Xiao mengepalkan tinjunya dengan erat ketika rasa sakit yang mendalam melintas di wajahnya. Sesaat kemudian, dia berdiri dan dengan lelah berjalan keluar ruangan. Liu Yan, buat obat untuk anak kita, lukaku baik-baik saja, sudah bertahun-tahun, apa gunanya satu tangkai ginseng merah? Menatap punggungnya yang agak jompo, mata Liu Yan memerah. Bisa dibayangkan bahwa yang pernah menjadi orang paling berbakat dan luar biasa di kota Qingyang akan berakhir dalam kemerosotan seperti ini? Ibu, jangan menangis, Donger berjanji bahwa aku akan bekerja keras dalam pelatihan. Dan ketika saatnya tiba,
Aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan ayah. Lindong berkata dengan lembut sambil menarik di sudut pakaian Liu Yan. Donger, jangan salahkan ayahmu jika dia keras terhadapmu. Hanya karena dia telah mencurahkan segalanya untukmu. Lagi pula, kamu harus tahu bahwa kamu adalah satu-satunya harapannya. Liu Yan bergumam pelan saat dia menundukkan kepalanya, dengan ringan mengusap matanya dan membelai kepala kecil Lindong sementara dia menatap ekspresi yang sungguh-sungguh pada wajah muda dan lembut Lindong. Ibu, aku telah mendengar bahwa 3 kontestan teratas dalam kompetisi keluarga yang akan datang akan mendapatkan jenis pil kelas 3 yang disebut Vermilion Blood Clotting Fluid. Aku pernah mendengar seorang paman mengatakan bahwa itu sangat efektif dalam mengobati cedera. Jika aku berhasil mendapatkannya, itu pasti akan membantu menyembuhkan luka di tubuh ayah. Seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Lindong mengangkat kepalanya saat dia berkata sambil menonton Liu Yan dengan mata bersinar. Vermilion Blood Clotting Fluid. Mendengar kata-kata ini, Liu Yan sedikit terkejut. Meskipun demikian, dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk menjadi 3 teratas dalam kompetisi keluarga, sudah cukup baik bahwa kamu memiliki hati. Ibu akan pergi dulu dan menyeduh ginseng merah untukmu. Saat dia selesai, Liu Yan berbalik untuk berjalan keluar dari ruangan. Dalam generasi muda saat ini dalam keluarga Lin, sudah ada beberapa yang telah memperoleh prestasi yang layak, karena itu tidak mudah bagi Lindong untuk masuk 3 besar dan mendapatkan buah Vermilion Blood Clotting Fluid. Karenanya, dia tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Ketika dia menatap Liu Yan yang akan kembali, bibir Lindong mengerucut erat, mengepalkan tinjunya yang mungil. Ibu, yakinlah, aku pasti akan mendapatkan Vermilion Blood Clotting Fluid dan menyembuhkan luka-luka di tubuh ayah. Saat Lindong memikirkan cedera Lin Xiao, kebencian yang dalam tiba-tiba muncul di matanya. Alasan mengapa ayah sering diejek oleh banyak orang dalam keluarga adalah semua karena satu orang itu. Keluarga Lin yang menjadi milik Lindong hanyalah keluarga kecil, bahkan di kota Qingyang, mereka tidak dapat dianggap yang terbaik. Namun keluarga Lin yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki latar belakang yang sangat terhormat yang akan mengejutkan banyak orang. Mereka berasal dari klan Lin, salah satu dari 4 klan besar dinasti Gritian, Lin Clan. Dari sudut pandang tertentu, keluarga Lin dari kota Qingyang dapat dihitung sebagai perpanjangan dari Lin Clan. Namun untuk Lindong yang belum pernah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil dari kota Qingyang, kekuatan luar biasa dari Lin Clan di Gritian Dinasti hanyalah hal asing dan jauh. Apa yang Lindong tahu hanya dari potongan-potongan informasi sesekali yang diperoleh dari ayahnya, bahwa cabang mereka milik sebenarnya pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Lin. Itu hanya karena satu misi. Kegagalan kakek Lindong dalam misi itu telah menyebabkan kerugian besar bagi klan. Akibatnya, ia dikeluarkan dari lingkaran dalam dan dibuang ke kota Qingyang. Di sini, ia mendirikan keluarga Lin kecil ini dan selama puluhan tahun ini, ia telah mencoba semua yang dia bisa untuk memenuhi impiannya seumur hidup, untuk kembali ke lingkaran dalam klan Lin. Namun semua usahanya tidak seberapa. Semua yang telah dia capai bahkan tidak layak disebut ke Lin Clan yang besar dan tak tertandingi. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, seperti pertemuan klan 10 tahun dari klan Lin. Ini adalah pertemuan paling penting dari Lin Clan dan juga acara yang sangat terkenal di seluruh dinasti Yan Agung. Diadakan setiap 10 tahun, setiap pertemuan menghadirkan kesempatan yang sempurna bagi generasi muda di klan untuk berdiri dalam sorotan dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Selain itu, banyak hadiah untuk kompetisi besar ini secara alami sangat murah hati, sehingga mereka akan menarik tatapan tamak. Namun, peringatan paling menarik untuk kakek Lindong terletak pada kenyataan bahwa selama seseorang bisa masuk 10 besar dalam pertemuan ini, bahkan jika kamu adalah orang luar klan, kamu akan dipromosikan ke lingkaran dalam tanpa penghalang dan mendapatkan kehormatan tak tertandingi. Dengan demikian, pertemuan klan telah menjadi fajar baru di malam panjang keputusasaan kakek Lindong. Tetapi karena usianya, ia sudah tidak dapat berpartisipasi. Oleh karena itu ia menaruh semua harapannya kepada 5 putranya yang berasal dari ibu yang berbeda. Tentu saja yang paling menonjol dari semuanya adalah ayah Lindong, menjadi harapan kakek dan sinar harapan seluruh keluarga Lin. Meskipun ayah Lindong membawa beban berat ini di pundaknya, dia tidak mengkhianati harapan mereka. Di antara 5 bersaudara,
ia adalah yang paling awal untuk menembus lapisan tubuh Tempered ke-9 dan maju ke tahap Yuan. Lebih jauh lagi, dalam waktu 4 tahun, dia sekali lagi berhasil menembus tahap Yuan untuk menjadi Master Yuan Surgawi kedua dalam keluarga Lin setelah kakek Lin Zentian. Kemajuan yang spektakuler ini menyebabkan kakek yang biasanya pendiam dan keras itu menampakkan senyum ramah dan bersyukur di wajahnya yang sudah tua setiap kali dia bertemu ayahnya. Dikatakan bahwa dalam 10 tahun yang panjang, inilah saat kakek tersenyum. Namun, ketika 10 tahun klan kumpul akhirnya tiba, hasilnya mengejutkan semua anggota keluarga Lin dan meninggalkan mereka jauh di jurang keputusasaan. Satu langkah. Hanya dalam satu langkah, ayahnya, sinar harapan untuk keluarga Lin, dikalahkan dengan kejam. Selanjutnya, ini terjadi pada pertandingan pertama tepat di awal pertemuan. Bertahun-tahun harapan dan pengasuhan hancur menjadi debu dalam momen singkat itu. Hadiah terakhir bagi yang kalah adalah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya serta aliran cemoohan yang tak ada habisnya. Seperti sekawanan anjing liar, mereka kembali ke kota Qingyang setelah dikalahkan. Malam itu, ayahnya meninggalkan distrik terdalam keluarga Lin dan pindah untuk tinggal di sebuah bukit kecil yang sunyi di ujung terjauh dari wilayah keluarga Lin. Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi menyentuh apapun dari Lin Clan. Menurutnya, dia sudah kehilangan hak untuk melakukannya. Namun, keberuntungan tidak pernah datang berpasangan, bencana tidak pernah menyerang sendirian. Setelah kekalahan itu, apa yang telah diberikan kepada Lin Xiao bukan hanya depresi. Setelah itu, dia bahkan lebih berduka ketika menemukan bahwa orang yang telah dia lawan tidak hanya mengalahkannya dengan satu telapak tangan, tetapi juga, tanpa sedikit pun belas kasihan, menggunakan kekuatan Yuan yang mirip binatang buas untuk menghancurkan bagian dalam tubuhnya hingga benar-benar berantakan. Dengan cedera pada tingkat ini, Lin Xiao kehilangan tingkat kekuatan Yuan Surgawi dan kembali ke tingkat Yuan Bumi. Selain itu, cedera serius juga menyebabkan saluran di tubuhnya terganggu dan tersumbat, dan tidak peduli bagaimana ia berlatih, ia menemukan kemajuannya hampir mustahil. Di dalam keluarga, apa yang tadinya tatapan hormat telah secara bertahap berubah menjadi desahan dan kekecewaan. Menghadapi bencana setelah bencana, Lin Xiao akhirnya menyerah pada semua harapan. Setiap kali dia mabuk, dia dengan marah memukul dadanya sendiri. Suara gedebuk tumpul menghancurkan hati ibunya ketika dia diam-diam berdiri di samping dan menyapu air matanya yang jatuh. Meskipun Lindong masih muda ketika dia menyaksikan adegan ini, dia merasa seolah-olah hatinya diiris-iris. Pada saat yang sama, di hati mudanya, benih-benih kebencian diam-diam ditanam ke arah pria yang telah mempermalukan dan menghancurkan ayahnya. Dia tidak hanya menghancurkan ayahku tetapi dia juga menghancurkan keluargaku. Adapun pria yang dimaksud, Lindong kebetulan mendengar pamannya dan yang lainnya menyebut dia dengan nada kebencian dan tak berdaya. Pada usia 10 tahun, ia mulai berlatih. Pada usia 12 tahun ia menerobos lapisan tubuh Tempered ke-9 untuk masuk ke wilayah Yuan. Pada usia 14, ia maju ke tingkat ranah Yuan. Pada usia 17 ia naik ke tingkat Yuan Surgawi. Pada usia 25, Yuan Qi di tubuhnya bertukar Yin dan Yang, akhirnya berhasil membentuk Dan. Seperti seekor ikan mas yang menjadi seekor naga. Dalam satu gerakan, ia bergabung dengan barisan segelintir orang yang terkenal di dinasti Yan Agung dan pernah membentuk Yuan Dan sebelum usia 30 tahun. Kisah hidupnya praktis satu prestasi legendaris, satu demi satu. Namanya adalah Lin Langtian. Di kamarnya, Lindong mengepalkan tangannya dengan erat saat kebencian tebal muncul di matanya.